Saya ini tipe orang yang selalu belajar dulu, memupuk ilmu, pokoknya ngumpulin semua informasi yang saya bisa sebelum saya mulai melakukan sesuatu, termasuk ketika saya belajar negosiasi. Ketika saya belajar negosiasi, jujur aja, saya ini jarang sekali praktek. Saya cuma baca teori, dan evaluasi dari ajaran dan pengalaman dosen saya ketika beliau ngajarin saya. Nah, beberapa cerita yang masih saya ingat dari dosen saya, itu tentang cerita-ceritanya ketika gagal dalam melakukan negosiasi. Cerita yang pertama, itu dulu waktu beliau lagi jalan-jalan ke Mesir. Nah, salah satu wisata yang ingin beliau kunjungi, itu diharuskan jalan sekitar 2 kilo dari gerbang masuknya. Tapi ada opsi lain, yaitu di gerbang masuk, ada tiket yang menjual jasa semacam ojek unta gitu. Dan tiketnya itu untuk pulang pergi. Dan harga tiketnya, katakanlah 200.000. Opsi lainnya, yaitu jalan sampai tujuan dan naik ojek pas pulangnya aja. Mungkin bisa setengah harga, 100.000 aja. Bukan karena miskin atau pelit, dosen saya mencoba ngelatih skill negosiasinya. Waktu itu beliau mikir simpel aja. Mungkin ketika dia cuma pakai ojeknya untuk perjalanan pulang aja, dan ditambah ketika tempat wisatanya udah mau tutup, maka dia bisa nego harganya ke 50.000. Namun setelah nego sama banyak tukang ojek unta, nggak ada satupun tukang ojek yang mau dibayar segitu. Jadinya beliau menyudahi eksperimennya dan bayar harga normal. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari cerita kegagalan negosiasi yang pertama itu apa? Seorang negosiator yang baik, itu bukanlah dia yang bisa mendapatkan harga paling murah dari penjual. Negosiasi itu bisa terjadi ketika kita meminta bantuan orang lain untuk mau atau memberi yang kita inginkan. Dan karena itulah, negosiasi jadi bagian dari keseharian kita. Dan negosiator yang baik adalah dia yang bisa membuat orang lain mau atau memberi yang kita inginkan. Dengan cara dia juga membantu memberi apa yang lawannya inginkan. Dan kuncinya adalah dengan empati. Dengan empati, kita bisa membayangkan kondisinya, melihat dari perspektifnya, dari sudut pandangnya. Dan yang terpenting, dia jadi tahu kalau kita berempati sama dia. Jadi, apapun jenis negosiasinya, mau sama tukang ojek unta, sama seller di Facebook, sampai negosiasi sama pacar cuman buat menentukan kalian mau makan di mana, itu kuncinya ada di empati. Ketika kita bisa berempati, kita akan selalu bertanya, ojek unta itu pengennya apa? Pacarku pengennya makan apa ya? Gitu. Kalau dibikin lebih kasar, jahat, dan simple, itu intinya kita bisa memberi umpan kepada lawan negosiasi kita, sehingga dia bisa kita pancing dan kita makan. Nah, ini saya ajarin ya teknik negosiasi baru, yaitu namanya radikal empati. Pertama, kita akan membungkus penawarannya dengan seakan-akan penawarannya itu yang terbaik untuk dia. Ingat, terbaik untuk lawan kita, bukan untuk kita. Yang kedua, kita harus selalu mencari dari percakapan kita hal apa lagi yang bisa membuat lawan kita merasa mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan. Yang paling utama, benefitnya itu tidak terlalu mahal bagi kita. Yang ketiga, kita harus selalu membawakan penawaran kita dengan seakan-akan kita itu memahami kebutuhan psikologi dan emosinya. Jadi, dia akan merasa kita menghargai dan menghormatinya. Kuncinya itu adalah empati dan cara kita memahami lawan kita. Karena ketika kita memberikan sesuatu yang penting pada lawan negosiasi kita, maka bisa saya jamin, 90% lawan kita itu akan memberikan hal yang penting juga untuk kita. Sebagai contoh, saya punya teman yang seorang kontraktor. Cara mainnya ini sebetulnya lumayan licik ya, tapi menurut saya fair-fair aja. Pertama, dia itu selalu mencari tukang atau tenaga ahli yang bagus, yang tepat waktu, dan tentunya pekerja keras. Pokoknya tukang-tukang terbaik lah. Bahkan kalau perlu, dia akan menculik atau mengambil tukang dari kontraktor lain. Nah, cara dia menculik tukang dari kontraktor lain adalah dengan menawarkan benefit yang sangat besar. Misalnya, ketika proyeknya selesai tepat waktu, dapat bonus sekian. Selesai lebih cepat, dapat bonus sekian. Nggak ada revisi, dapat bonus sekian. Jadi gaji para tukangnya itu bisa 3-5 kali lebih banyak dari tukang normal. Teman saya ngasih uang yang penting bagi tukang. Tukangnya berani keluar dari kontraktor sebelumnya dan mau bekerja keras. Dan itu yang penting bagi teman saya.
Lalu setelah tim tukangnya cukup, dia akan nyari klien. Katakanlah kliennya pengen bikin rumah. Estimasinya jadi dalam 8 bulan. Tapi dia bilang ke kliennya, estimasi itu 10 bulan. Lalu teman saya, dia akan menawarkan bahwa kecepatan konstruksinya itu bisa dipercepat lagi. Bisa di 6 bulan, atau bahkan 4 bulan, atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Tapi kliennya diharuskan membayar lebih banyak untuk biaya tukang. Dan ya, banyak kliennya mau konstruksinya dipercepat. Teman saya ngasih kecepatan yang penting bagi klien. Dan kliennya ngasih teman saya uang yang penting bagi teman saya. Tukang senang, klien senang, dan teman saya senang. Meski cuannya nggak gede-gede banget, tapi dia dapat 2 hal yang terpenting. Dia nggak perlu banyak kerja, tapi dapat uang, dan dia dapat reputasi yang baik sebagai seorang kontraktor. Dan semakin besar reputasinya, semakin banyak juga klien yang datang. Dan itulah gunanya radikal empati. Saya jadi ingat sebuah penelitian, sebuah permainan yang dimainkan oleh A dan B. Si A itu dikasih 100.000 setiap 30 menit. Dan B nggak tahu berapa nominal uang yang didapat si A. Dan tugasnya si A adalah membagi 100.000 tadi kepada si B. Berapapun nominalnya boleh. Mau si A 99.000 dan si B 1.000 pun boleh. Asalkan si B mau menerima itu. Kalau si B mau menerima, dua-duanya dapat uang. Tapi kalau si B nggak mau, dua-duanya nggak dapat uang. Lalu, menurut kalian gimana hasilnya? Dari ratusan permainan yang dilakukan oleh ratusan orang, yang bisa deal itu hanya 10% kalau nggak salah. Dan rata-rata pembagiannya itu di 30-70, 40-60, dan 50-50. Itu yang berhasil. Yang gagal biasanya karena terlalu serakah. Maunya 10-90, 20-80, gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari penelitian itu, semua orang ketika diajak negosiasi itu maunya diperlakukan dengan fair, dengan jujur, dengan adil. Kalaupun gak adil, ya jangan tega-tega banget lah. Contohnya, ada barang harga pasarannya 3 juta. Si penjual karena BU atau butuh uang, dia jual di 2,5. Nah, ketika kamu sebagai pembeli mau dan butuh barang itu, ketika harganya sudah di bawah pasaran, ya kamu beli aja, jangan ditawar lagi. Masa harga pasaran 3 juta, dijual 2,5, masih ditawar 1,7. Itu kan tega banget. Dan saya pun yakin, 95% yakin, kalau pembelinya setega itu, se-BU apapun penjual, transaksinya nggak akan terjadi. 5%-nya kalau pembelinya juga manipulator. Jadi mempermainkan emosi dan psikologi si penjual, lalu maksa si penjual buat ngejual barangnya dengan harga serendah itu. Dan ini jahat. Jadi kalian sebagai manusia jangan seperti itu. Oke, lanjut ya. Radikal empati itu nggak cuma membantu kita untuk mencapai kesepakatan, tapi untuk menjaga dan membangun reputasi, serta menjalin relasi dengan lawan negosiasi kita. Saya jadi ingat cerita teman saya dulu. Waktu kita masih kuliah, karena gabut ya, dia nih pengen beli PS3 buat di kos-kosan biar bisa dimainin bareng gitu. Akhirnya semua penghuni kos itu iuran dan terkumpullah seharga pasaran PS3. Nah, teman saya ini yang dipercayai untuk nyari PS3, entah kenapa dan apa yang terjadi, kita di kos-kosan tuh dapat kabar kalau teman saya tadi dipukulin orang. Akhirnya setelah kita datang ke kantor polisi untuk jemput teman saya, ternyata dia dipukulin penjual yang BU karena dia nawarnya terlalu sadis. Ya, mungkin aja penjualnya lagi stres dan jadi sensitif, akhirnya mukulin teman saya. Gitu. Memang sih, akhirnya polisi memediasi mereka, dan konklusinya, si penjual jual PS-nya dengan harga murah. Dan teman saya pun dapat apa tujuannya. Tapi menurut saya itu nggak worth it.